12 semua atau ada yang kelas 11 atau ada yang kelas 10 gitu? Boleh diramein aja di kolom chat Zoom-nya ya. Oh, ini ada Gada nih dari kelas 12, terus ada Hanum juga kelas 11 ya. Oke. Gimana buat puasanya lancar sampai hari ini? Sehat-sehat ya semuanya? Oh iya, oke. Nah, gimana sekarang belajarnya? Udah siap buat belajar hari ini? Buat Kak Kelvin bisa on cam juga nggak, Kak? Buat teman-teman yang bisa on cam juga boleh on cam ya. Kita belajarnya bareng-bareng biar lebih interaktif. Jadi kita bisa ngeliat muka masing-masing nih. Terus kalau teman-teman nanti ada yang mau nanya, kalau misalnya kita udah persilahkan buat nanya, nah teman-teman bisa nanya, bisa raise hand atau bisa nanya dari kolom chat ya. Buat Kak Kelvin boleh tolong di share screenin Kak materinya. Buku sama alat tulisnya jangan lupa disiapin ya teman-teman. Di sini screenshotnya udah kelihatan kan ya share screennya, mohon maaf. Share screennya di teman-teman udah kelihatan? Udah. Oke, sekarang kita bakal belajar tentang bioteknologi. Sebelumnya teman-teman di sini udah pernah belajar belum tentang bioteknologi? Pas kelas 10 kah atau kelas 12? Apakah pernah belajar gitu di sekolahnya? Oke, ini ada yang udah juga ya. Boleh mungkin di next slide, Kak, tolong. Nah, jadi malam ini kita bakal belajar mengenai bioteknologi. Yang akan kita pelajari ada tentang pengertiannya, prinsipnya, terus bioteknologi kan teman-teman udah tahu ya ada bioteknologi konvensional dan ada bioteknologi modern. Terus kita juga bakal ngebahas latihan soal dan nanti kita bakal ice breaking dan juga nanti ada quiz ya buat teman-teman bisa ikut quiznya. Boleh di next, Kak? Nah, di sini teman-teman bisa lihat kan ada dua gambar. Ada gambar orang lagi nanam nih di sebelah kiri. Terus ada gambar tanaman hidroponik. Sekarang kan kita lagi ngebahas tentang bioteknologi. Nah, teman-teman di sini tahu nggak gambar kiri apakah termasuk bioteknologi? Terus gambar kanan apakah termasuk bioteknologi atau bukan? Boleh dijawab di kolom chat ya, atau yang mau raise hand boleh juga. Apakah ada yang tahu kira-kira yang kiri termasuk bioteknologi atau bukan? Terus yang kanan termasuk bioteknologi atau bukan? Di sini Kak Syifa pengen tahu nih, teman-teman sejauh apa materi bioteknologi yang udah teman-teman kuasai sebelumnya di SMA. Ada yang bilang di kanan katanya. Berarti yang kiri bukan bioteknologi ya, tapi yang kanan aja yang bioteknologi. Oke, nah nanti kita jawab pertanyaan ini setelah kita dapat pemateriannya ya. Boleh tolong di next slide, Kak. Nah, di sini kita lihat dulu pengertian bioteknologi itu apa. Bioteknologi itu terdiri dari tiga kata, bio, teknos, sama logos. Bio artinya hidup, teknos penerapan, dan logos adalah ilmu. Kalau kita membuat pengertian sendiri dari tiga kata itu juga udah bisa gitu. Bioteknologi intinya itu adalah penerapan prinsip ilmiah dan kerekayasaan dalam pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis. Nah, di sini udah ada penerapan prinsip ilmiah. Berarti penerapan dan ilmunya udah ada teknos dan logosnya. Terus ada bio. Bionya itu maksudnya tuh agen biologis. Agen biologisnya itu bisa berupa organisme hidup seutuhnya gitu. Ataupun sel bagian dari organisme tersebut atau sebagian dari organisme tersebut gitu yang bisa kita pakai dalam pengolahan bahan tersebut gitu untuk menyediakan barang dan jasa. Nah, di sini mungkin teman-teman udah tahu ya, contohnya ada tempe. Itu adalah contoh produk bioteknologi di bidang barangnya gitu. Nah, kalau buat jasanya, teman-teman ada yang tahu nggak kira-kira jasa dari bioteknologi apa? Kalau ada yang tahu boleh raise hand atau jawab di kolom chat ya.
Atau ada yang mau nyebutin contoh barang dari bioteknologi, produknya selain tempe? Atau misalnya jasanya dari bioteknologi apa? Ada yang tahu? Oke, ada yang private chat ke aku katanya oncom. Iya, oncom juga termasuk ya. Terus ada yang tahu lagi nggak? Kira-kira apa? Ragi. Kalau ragi itu mikrobanya yang digunakan buat dalam pengolahan bioteknologinya gitu ya, bukan contoh produknya. Tapi nggak apa-apa, ragi emang salah satu proses yang dimasukkan dalam bioteknologi. Boleh next slide dulu, Kak. Nah, di sini, oh iya, ini ada yang private chat juga ke aku, katanya ada yang bilang keju. Iya, keju juga benar ya, contoh dari bioteknologi. Nah, di sini misalnya teman-teman pengen tahu nih, aku misalnya ngebuat keju atau ngebuat tempe atau ngelihat yogurt gitu ya, apakah itu termasuk bioteknologi atau bukan? Kita bisa tahu dari tiga prinsip ini. Ada inputnya, ada prosesnya, dan juga ada outputnya. Jadi, tiga prinsip ini tuh harus ada dalam sebuah bioteknologi. Kalau misalnya teman-teman pengen tahu, kayak yang tadi Kak Syifa udah liatin ya gambarnya, yang pertama kan ada yang nanam secara manual dan ada yang nanam melalui hidroponik. Nah, itu kita bisa analisis melalui tiga prinsip ini, apakah ada inputnya, apakah ada prosesnya, ataukah ada outputnya. Nah, di sini input yang dimaksud itu harus ada bahan baku, ataupun mikroorganisme, bisa dari sel tumbuhan ataupun sel hewan. Terus harus ada prosesnya. Prosesnya ini harus ada penerapan aplikasi prinsip ilmiah. Yang tadi pengertiannya kan udah disebutin ya. Harus ada aplikasi prinsip ilmiah, terus bisa ada rekayasanya, tapi biasanya rekayasa genetika itu buat bioteknologi modern. Terus ada teknologi yang digunakan bisa teknologi yang sederhana ataupun teknologi yang modern. Terus di sini ada output yang dihasilkannya. Output yang dihasilkannya itu bisa berupa makhluk hidup, bisa berupa produk, ataupun bisa berupa jasa. Nah, contohnya dari makhluk hidup, misalnya kita membuat suatu tumbuhan yang lebih unggul. Misalnya ini ada tumbuhan A yang sifatnya itu besar, misalnya ada tomat yang besar tapi rasanya itu asam, dan ada tomat yang kecil tapi rasanya itu lebih manis. Nah, kita mau membuat tomat yang besar tapi manis. Nah, caranya itu kita ini kan si gen dari tomat yang besar diambil dan gen dari tomat yang manis diambil terus dikawinkan gitu. Nah, itu contoh output yang makhluk hidup. Jadi output dari bioteknologi juga bisa berupa tumbuhan atau hewan. Terus kita juga bisa membuat produk yang baru, misalnya makanan minuman, contohnya ada tempe tadi, terus ada yang nyebutin juga keju, yogurt gitu kan. Terus jasa, contohnya pembasmi hama dan juga ada yang namanya bioremediasi. Jadi itu seperti mengolah limbah minyak dengan bantuan mikroba, itu namanya bioremediasi. Nah, kayak gitu. Sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah paham? Kalau udah paham boleh kasih reaction jempolnya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh raise hand ya. Oke, paham ya? Boleh tolong next slide, Kak. Oh iya, ini buat Zoom-nya ini direkam juga ya. Jadi nanti teman-teman bisa akses juga di YouTube ataupun nanti bakal dikasih PPT-nya juga ya. Boleh di next ke slide berikutnya, Kak. Nah, di sini ternyata bioteknologi itu melibatkan banyak disiplin ilmu ya. Ada ilmu pangan, rekayasa kimia, biokimia, dan masih banyak lagi gitu. Boleh di next slide lagi, Kak. Nah, tadi kan udah sebelumnya Kak, mohon maaf. Nah, tadi kan udah disebutin ya, bioteknologi itu ada yang konvensional dan ada yang modern. Nah, di sini kita bakal bahas dulu bioteknologi konvensional itu seperti apa. Jadi, bioteknologi konvensional kalau secara singkatnya itu adalah bioteknologi sederhana atau yang memanfaatkan mikroorganisme secara alami sebagai agen biologis untuk pengolahan bahan baku menjadi produk. Nah, jadi kalau bioteknologi konvensional ini tidak ada rekayasa genetika. Jadi gen yang digunakan ataupun
input yang digunakan seperti mikroorganisme, bahan baku, ataupun seperti agen biologisnya, misalnya sel atau organismenya yang dipakai itu secara alami gitu, tanpa rekayasa, nggak kita apa-apain gitu, jadi secara alami aja dari alamnya seperti itu. Nah, kalau untuk karakteristiknya seperti apa? Kalau bioteknologi konvensional, itu karakteristiknya yang pertama, memanfaatkan organisme secara alami tanpa rekayasa. Lalu prinsipnya biasanya sederhana, biasanya digunakan itu fermentasi. Terus alat dan bahan yang digunakan juga sederhana, sehingga kita bisa membuat produk tersebut di rumah gitu. Misalnya teman-teman pengen bikin tempe, pengen bikin yogurt, pengen bikin keju, boleh tuh dicobain di rumah gitu ya, eksperimen-eksperimen sederhana. Terus tidak memerlukan keahlian khusus, dan skala produksi biasanya kecil dan biayanya relatif murah. Nah, kayak gitu. Kak Kelvin, buat SS-nya boleh sama aku lagi aja, Kak. Baik, aku SS ya. Satu, Iya, SS-nya. Share screen-nya, Kak, boleh sama aku aja. oke, aku izin. Makasih ya, Kak. Soalnya ini ada beberapa yang aku ubah ya, Kak. Jadi aku share screen dulu sebentar. Nah, tadi sampai sini ya. Buat share screen-nya udah kelihatan, teman-teman? Udah, Kak. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kita coba bahas salah satu proses pembuatan yogurt ya. Nah, jadi kalau proses pembuatan yogurt itu kan termasuk dalam fermentasi di bioteknologi konvensional. Nah, kalau untuk proses pembuatan yogurt itu, yang pertama adanya penambahan bakteri. Yang bakteri Lactobacillus bulgaricus itu kita tambahkan dengan air dan juga susunya, laktosa. Nah, terus nanti selanjutnya itu ada asidifikasi susu atau pengasaman susu. Jadi produk susu di yogurt ini terakumulasi atau mengental gitu. Jadi di sini tuh adanya fermentasi asam laktat, yaitu bakteri Lactobacillus bulgaricus. Nah, si bakteri ini juga ada satu lagi yang namanya Streptococcus thermophilus. Nah, nanti si laktosa ini akan diubah menjadi asam laktat yang nanti rasanya itu bakal asam. Nah, kenapa rasanya bisa asam? Karena adanya bakteri Streptococcus thermophilus. Nah, terus sel bakteri ini tuh menggunakan laktosa dari susu untuk mendapatkan karbon sama energinya. Nah, nanti itu tuh bisa memecah laktosa menjadi gula sederhana. Bentuknya itu bisa glukosa dan galaktosa menjadi asam pirufat, terus nanti jadi asam laktat, CO2, dan H2O. Ini coba aku tulisin ya. Jadi buat proses kimianya itu seperti ini ya, teman-teman. Laktosa, nanti laktosanya itu berubah jadi glukosa dan galaktosa. Terus nanti menjadi asam pirufat. Nanti jadinya asam laktat tambah CO2 H2O. Nah, kayak gini ya buat reaksinya gitu yang terjadi dalam proses pembuatan yogurt. Oke, kita next dulu ya. Nah, di sini ada proses pembuatan tempe. Kalau proses pembuatan tempe di sini udah di gambarnya udah jelas gitu ya. Tempenya itu dicuci dulu dan tahap-tahapnya seperti ini. Nah, tapi banyak sumber di internet yang bilang kalau pembuatan tempe itu melalui fermentasi anaerob. Kalau fermentasi anaerob kan dia nggak pakai oksigen di dalam pembuatannya gitu ya, nggak ada oksigen di fermentasinya, tapi sebenarnya proses pembuatan tempe itu melalui fermentasi aerob, jadi masih adanya oksigen yang diperlukan. Jadi di sini nih, kan nanti difermentasi selama 1 malam menggunakan plastik ya biasanya buat bikin tempe. Nah, nanti si plastiknya itu biasanya dibolong-bolongin dulu. Nah, kenapa dibolong-bolongin? Karena
kan di sini ada penambahan ragi. Ragi itu kan sejenis jamur ya, kapang gitu disebutnya. Nah, si jamur ini teh masih harus ada oksigen yang masuk ke dalamnya. Makanya si plastik di tempe itu dibolong-bolongin dulu. Tapi dibolong-bolonginnya itu nggak asal-asalan, harus ada ukuran tertentu gitu. Nanti boleh teman-teman cari ketentuannya seperti apa. Nah, itu tuh digunakan untuk jamurnya bernafas gitu ya. Jadi buat proses pembuatan tempe itu sebenarnya fermentasi aerob ya, bukan fermentasi anaerob. Kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya tabelnya lebih jelas seperti apa. Nah, di sini ada bahan bakunya kedelai. Terus bisa kita lihat output yang dihasilkan itu kecap. Nah, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak nih mikroorganisme yang digunakan untuk pembuatan kecap itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu boleh raise hand atau chat di kolom Zoom. Oke, mungkin belum pada tahu ya, atau mungkin lupa lagi karena mungkin materinya biasanya dijelasinnya secara singkat banget gitu ya. Kalau pas aku SMA tuh dijelasin bioteknologi, pas di akhir banget gitu. Jadi emang belum sempat kebahas. Nah, di sini output mikroorganismenya itu yang digunakan buat bikin kecap itu ada Aspergillus oryzae. Oke, kalau belum tahu kita langsung next aja kali ya ke ininya. Nah, oke, jadi di sini kita bisa lihat tabelnya ya biar belajarnya lebih enak lagi. Nah, di sini kalau kita membuat kecap, itu kita memerlukan kedelai ya pastinya. Terus mikroorganismenya itu ada Aspergillus oryzae. Nah, buat prosesnya ini ada dua fermentasi buat kecap. Ada fermentasi koji dan ada fermentasi moromi. Kalau koji itu berupa padatan, kalau moromi itu berupa cairan gitu. Jadi si kecapnya itu, si kedelainya itu dibuat seperti tempe dulu. Nah, nanti baru difermentasikan lagi dengan teknis moromi, jadi nanti lebih cair lagi dan jadinya kecap. Nah, di sini kan teman-teman tahu ya, ada yang namanya kecap asin, terus ada yang namanya kecap manis. Kok bisa gitu? Ada kecap asin tapi ada juga kecap manis. Nah, itu proses pembuatannya gimana? Bedanya dari mana? Bedanya itu kalau kecap asin nanti di akhir pembuatannya dikasih garam gitu. Kalau kecap manis dikasih gula merah. Gitu aja sih, sederhana kan ya? Nah, nanti teman-teman bisa baca-baca lagi buat proses fermentasi koji seperti apa, moromi seperti apa, karena kalau dijelasin di sini, kayaknya waktunya nggak akan cukup gitu ya. Nah, di sini ada outputnya tempe. Kalau tempe itu kita pakai Rhizopus sp. Nah, prosesnya juga tadi udah disebutin ya sama aku. Jadi prosesnya itu menggunakan fermentasi aerob ya, bukan anaerob. Terus enzim yang digunakan ada protease. Terus keju nih. Kalau keju, bedanya sama yogurt, keju sama yogurt kan input yang digunakan tuh sama susu. Tapi bedanya itu kalau di keju dikasih renet, dikasih enzim renet gitu. Jadi perbedaannya seperti itu dan mikroorganisme yang digunakan juga berbeda gitu ya. Terus kalau buat roti menggunakan Saccharomyces cerevisiae kayak gitu. Tapi kalau buat roti ini fermentasi anaerob gitu ya. Nah, oke, mungkin kalau penjelasan dari aku cukup sekian. Buat selanjutnya bakal dijelasin sama Kak Kelvin ya. Oke, makasih banyak Kak Siva. Jadi izin perkenalkan diri, nama aku itu Kelvin, aku dari IPB, Institut Pertanian Bogor, dan aku ngajar di Bersinar sebagai tutor biologi. Jadi aku izin mulai ya teman-teman. Sekarang tadi udah dijelasin sama Kak Siva, itu terkait bioteknologi konvensional. Jadi kalau dari Kelvin itu sebenarnya ada dua link YouTube yang menjadi favorit Kelvin itu belajar waktu sejak di SMA ya. Mungkin nanti di traktir itu bisa ditonton ataupun aku nanti berikan di Telegram. Gitu aku ngejelasin terkait apa itu biotek modern. Jadi pengertian biotek modern secara jalan tikusnya atau secara mudahnya itu kita itu menggunakan teknik rekayasa genetika. Untuk apa sih? Untuk menghasilkan ataupun mendapatkan makhluk hidup, barang, jasa dengan sifat baru. Contoh dari
kayak rekayasa genetika itu seperti adanya di bidang pertanian. Kalau di IPB itu identik dengan pertanian, perikanan, dan beberapa beberapa identik dengan rekayasa genetika. Itu. Selanjutnya, kalau di IPB sendiri itu, ini secara pengalaman Kelvin ya, sudah hampir 6 bulan di sini. Di pertanian itu ada namanya GMO, yaitu Genetically Modified Organism. Jadi pengertian genetika modified organism itu adalah ketika GMO itu bisa memodifikasi sebuah makhluk hidup ataupun jadi kayak pengertian itu jadi sifat baru gitu. Nah, karakteristiknya itu bisa dilihat di layar ya teman-teman. Nah, yang pertama itu memanfaatkan organisme secara tidak langsung. Kedua, yaitu prinsip modern rekayasa genetika, lalu adanya alat dan bahan yang canggih. Mungkin bisa next lagi, Kak. Nah, di layar juga bisa dilihat ada kultur jaringan, ada bioremediasi, ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika itu terbagi menjadi dua untuk hewan dan tumbuh. Gitu. Mungkin bisa lanjut lagi, Kak Siva. Hmm. Oke, untuk kultur jaringan itu bisa disebut dengan teknik cloning. Nah, jadi teknik cloning tersebut itu adanya sebuah tumbuhan untuk mengalami ataupun berpopulasi pada tumbuhan tersebut. Nah, bisa dilihat di layar, itu awalnya itu uh, tumbuhan itu bisa ditaruh dengan stek itu bisa ditaruh dengan tempat tabung. Nah, itu bisa ketika bertumbuh itu bisa dipindahkan ke pot tanaman gitu sih dari Kelvin. Mungkin bisa lanjut, Kak. Oke, mungkin sekian dari Kelvin. Ini beberapa latihan soal mungkin bisa dikerjakan ya Kak Siva ya. Berapa menit ya? Nggak tahu aku juga. Oke, mungkin buat latihan soalnya biar lebih interaktif kita pakai Kahoot aja ya Kak, gimana? Boleh banget Kak. Oke, sebentar. Oh iya Kak, ini aku ada yang kelupaan nih buat teman-teman boleh diisi ya link presensinya di sini boleh di-scan atau nanti aku kirim juga di chat Zoom ya. Terus buat teman-teman yang belum masuk grup tele boleh masuk grup tele lewat link ini ataupun di scan. Terus kalau ada yang mau isi link traktirnya juga boleh ya teman-teman. Nanti aku share linknya. Oke. Okay?
Oke, di sini buat Kahoot-nya udah kelihatan belum ya? Udah Kak Siva. Oke, buat teman-teman boleh boleh join ke Kahoot-nya. Ini buat game pin-nya boleh di search dulu di Google Kahoot. Kalau udah di search Kahoot-nya nanti masukin game pin-nya atau bisa di scan ya QR-nya. Gimana teman-teman, ada kendala nggak? Oke, ini baru ada satu orang yang join ya, teman-teman di sini boleh join juga ya. Ditunggu. Oke, mungkin karena emang di sini cuma ada berdua, jadi boleh langsung aku play aja ya ini Kahoot-nya. Teman-teman bisa lihat soalnya di layar di sini, nanti dijawabnya di HP masing-masing ya, atau di laptopnya masing-masing. Jadi buat pertanyaannya ada di sini. Gimana? Soalnya kelihatan nggak? Nah, boleh langsung dijawab ya. Teman-teman di sini masih ada yang bingung nggak buat jawab di Kahoot-nya? Kalau masih ada yang bingung, boleh ditanyain aja ya. Oh ya udah. Oh ya, jadi nanti kalau misalnya teman-teman bukannya di Oh, oke oke nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti teman-teman buka buka Kahoot-nya di laptop, nanti di split aja ya. Jadi setengahnya itu Zoom biar bisa lihat soal, setengahnya lagi Google yang teman-teman buka buat main ke Kahoot-nya gitu. Tapi kalau misalnya join Kahoot-nya di HP, nanti bisa lihat soalnya di HP, terus jawabnya bisa lihat soalnya di laptop, terus jawab soalnya di HP ya. Oke, berarti kita lanjut dulu aja ya. Kalau misalnya teman-teman ragu ini jawabannya yang mana, coba dikira-kira dulu gitu. Kira-kira yang mana nih jawabannya gitu. Oke. Kita next lagi ya. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya salah, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Ya ini baru kelihatan di aku ada yang raise hand ya tadi. Kenapa? Kak, ini pretest apa udah post test ya? Ini post testnya.
Oh, kamu belum join ya tadi? Belum Kak, telat join. Oh ya udah, buat jawabannya ditulis aja di kertas dulu ya. Kalau yang lewat HP, Zoom sama Kahoot-nya boleh ditulis dulu di kertas ya jawabannya. Jadi lihat soalnya dari Zoom aja gitu.
Oke, buat kuisnya udah beres ya. Di sini teman-teman ada yang nyatet juga jawabannya di kertas nggak? Oh iya, ada yang nyatet juga ya. Jadi kita bakal bahas soalnya bareng-bareng ya. Tunggu sebentar. Oke, sekarang kita bakal bahas soalnya bareng-bareng ya sama Kak Kelvin juga. Halo Kak, masih ada kan Kak? Halo, masih ada. Nah, sekarang kita bakal bahas soalnya bareng-bareng ya. Teman-teman di sini paling bingung sama soal Tes. gitu. Di sini teman-teman jawabannya ada yang beda nggak? Tadi yang nyatet gimana? Tadi katanya ada yang nyatet juga kan ya jawabannya? Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya Kak ke soal yang nomor 2. Boleh nih sama Kakak yang soal nomor 2-nya Kak. Bagian mana? Maaf, coba. Ini soal nomor 2-nya udah kelihatan belum? Ini udah ada juga Kak jawabannya. Oke, aku izin bacakan ya. Nomor 2 kan. Jadi nomor 2 itu Ya, soalnya manfaat diperoleh manusia dari kebanyakan tanaman secara kultur jaringan itu adalah yang D. Apa? Karena setiap tanaman itu harus dan bisa menghasilkan mempunyai sifat yang sama. Oke, kita lihat yang bagian A. Menggantikan media tanah dengan media lain seperti pasir dan arang. Itu kan media tanah itu oleh pada tumbuhan tersebut. Konteksnya yang media tanah itu pada
tumbuhan tersebut. Lalu yang kedua, media lain seperti pasir dan arang itu oleh eksternal. Jadi itu kembali lagi dengan soal itu yang diperoleh manusia dari perbanyakan tanaman secara kultur jaringan gitu. Lalu yang warna kuning, sifat yang dimiliki tanaman merupakan sifat yang unggul, itu juga salah. Lalu yang terakhir, menghasilkan tanaman yang berbuah lebih banyak dibandingkan induknya, itu juga salah gitu teman-teman. Jadi jawaban yang lebih tepat itu yang D, tanaman yang dihasilkan sangat banyak dan mempunyai sifat yang sama. Nah, itu nanti ada keluar di video Kelvin di YouTube itu sih terkait dengan kultur jaringan tersebut. Nanti Kelvin akan share. Itu dari Kelvin. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya, Kak. Di Kalau sini yang kuning, disajikan nama mikroorganisme. Nah, Iya, di maaf. sini mungkin kenapa? Tadi ada yang nanya. Siapa? Oh iya, kenapa? Tadi siapa yang nanya? Kak, kalau yang kuning Ini ya. punya Iya, sifat gimana? Maaf, tapi tadi kayaknya keburu ke mute deh. Nggak kedengeran suaranya. Boleh di-unmute dulu. Kalau yang kuning itu kurang tepat ya, Kak. Iya. Iya, betul. Kurang tepat. Udah menjawab belum? Kalau Oke, belum menjawab, biar Kelvin kembali lagi menjelaskan. tadi yang nanya gimana? Udah kejawab belum pertanyaannya? Atau masih belum paham? Udah kejawab belum? Ini bedanya yang kuning sama yang hijau, Kak. Oke, sebentar ya. Bedanya, Kak? Oke, mungkin aku di sini izin bantu jawab ya. Jadi, kenapa yang kuning dan yang hijau bedanya itu apa? Kalau yang kuning kan sifat yang dimiliki tanaman merupakan sifat yang unggul gitu. Kalau yang hijau itu tanaman yang dihasilkan banyak dan mempunyai sifat yang sama. Kenapa di sini bukan sifat tanaman yang dimiliki adalah sifat yang unggul? Karena dalam kultur jaringan itu kita mengkultur atau memperbanyak tanaman sesuai dengan induknya. Misalnya kita mau mengkultur kangkung contohnya. Nah, kita memotong bagian-bagian kangkung tersebut secara septik gitu ya. Secara antiseptik gitu. Jadi kalau yang kuning kenapa enggak? Karena kita itu ngambil sel-sel tumbuhan, ngambil gen dari tumbuhan yang udah ada gitu. Yang dari induknya kita nggak mencampurkan gen satu dengan gen yang lainnya supaya menjadi gen yang unggul dalam teknik kultur jaringan itu. Jadi kultur jaringan itu mengkultur jaringan, jadi jaringan-jaringan seperti misalnya dari kangkung yang tadi udah aku sebutin nanti itu dikultur jadi banyak gitu. Nah, terus sifatnya itu pasti sama dengan induknya karena tidak ada perkawinan gitu. Nggak ada misalnya kangkung A sama kangkung B dikawinin terus sifatnya jadi unggul, itu namanya rekayasa genetika. Tapi kalau kultur jaringan itu pasti jaringannya itu sama sifatnya dengan induknya kayak gitu. Sampai ini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Atau udah paham gitu?
Terima kasih, Kak. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nah, di sini ada nama mikroorganisme, ada Rhizopus. Kurang kelihatan ya aku. Pokoknya ada 4 ya ini sebentar. Di sini kurang kelihatan ternyata. Ada Rhizopus oligosporus, terus yang kedua Lactobacillus bulgaricus, terus ada Monila cytophilia, dan ada Streptococcus sp. Nah, pertanyaannya, bioteknologi konvensional sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Pada pembuatan tempe terjadi proses fermentasi mengubah protein menjadi asam amino, sedangkan pembuatannya juga terjadi fermentasi pengubahan laktosa menjadi asam laktat. Mikroorganisme yang digunakan untuk membuat tempe dan yogurt adalah, nah tadi udah dijelasin juga ya, kalau tempe itu biasanya menggunakan Rhizopus sp, mau itu Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus, tapi yang penting itu genusnya dari genus Rhizopus gitu. Terus kalau yang yogurt, itu tadi juga udah ada ya di tabel yang tadi di-share juga, itu kalau yogurt pakai mikroba Lactobacillus bulgaricus, kayak gitu. Oke, sampai sini nomor 3 ada yang mau ditanyain dulu nggak atau udah paham semuanya? Aku hitung sampai 3 ya, kalau nggak ada yang respon berarti semuanya udah paham. 1, 2, 3. Oke, berarti kita lanjut ke nomor 4 ya, boleh dibahas sama Kak Kelvin, Kak. Oke, aku izin bahas ya teman-teman terkait nomor 5 ya. Iya, halo Kak. Kayaknya belum di-unmute. Oh iya, oke. Karena mungkin Kak Kelvin sinyalnya lagi bermasalah, jadi aku backup dulu ya sebentar teman-teman. Nah, di sini reaksi kimia yang terjadi pada peristiwa fermentasi seperti pada pembuatan tape adalah, nah di sini kalau pembuatan tape itu kan fermentasinya jenis anaerob ya, tanpa adanya oksigen. Jadi kita langsung bisa nyeleksi nih, yang merah sama yang kuning pasti salah karena itu ada oksigennya, sedangkan kalau pembuatan tape itu tidak boleh ada oksigen ya, beda sama pembuatan tempe. Nah, terus di sini ada alkoholnya. Nah, kita bisa tahu nih kalau pembuatan tape itu kan ada alkoholnya gitu ya, ada air alkoholnya yang dihasilkan. Jadi udah pasti jawabannya itu yang warna biru. Glukosa hasilnya menjadi CO2, alkohol, dan juga energinya berupa panas gitu biasanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau udah paham semuanya? Oke, aku anggap udah paham ya. Nah, kita lanjut ke nomor 5. Di sini Kak Kelvin sinyalnya udah aman belum Kak atau masih putus-putus? Udah better sih. Oke, bentar. Nah, Oke. Nah, jadi Kelvin izin bahas tadi terkait putus-putus, sorry banget. Jadi nomor 6 ya, Kak Siva. iya. Jadi nomor Nomor 6 5 ini. 5 ya. Oke, 5. Tumpahan minyak di laut Iya, 5. dapat menyebabkan terputusnya rantai makanan. Tadi udah dijelaskan juga sih jawabannya kenapa bioremediasi. Tadi tuh udah dijelaskan di PPT. Kalau di hibridoma itu tadi kita udah membahas terkait dengan pembuatan sel yang dihasilkan dari fusi antara 3 sel tersebut. Antara itu digunakan untuk limfosit ke sel kanker. Lalu untuk transplantasi inti itu terkait dengan intinya sel somatik pada sel tubuh gitu. Lalu rekombinasi gen itu udah juga
terkait bagaimana menyusun gen baru dengan memindahkan segmen DNA tersebut. Lalu bioremediasi itu terkait dengan mengendalikan polutan di lingkungan dengan mengubah struktur kimia polutan tersebut. Gitu sih dari Kelvin. Oke, sampai buat nomor 5, ada yang mau ditanyain dulu nggak atau udah paham? Oke, mungkin aku anggap paham ya. Kita lanjut ke nomor 6. Nah, di sini pada proses fermentasi bahan baku kacang kedelai dapat dibuat berbagai jenis makanan. Contohnya ada tauco, tempe, kecap. Nah, kenapa bisa sih bahan makanannya sama, tapi hasilnya itu beda? Karena yang membedakan itu jenis mikroba yang berbeda mengekskresikan enzim yang berbeda. Tadi di PPT-nya juga udah kasih cantumin ya, kalau misalnya mikroba ini hasilnya enzim yang digunakan itu enzim ini kayak gitu. Nah, jadi yang membedakannya itu jenis mikrobanya mengekskresikan enzim yang berbeda. Nah, kenapa enggak yang hijau? Kan yang hijau juga bakteri yang berbeda gitu ya. Tapi kan nggak disebutkan gitu ekskresinya itu karena enzimnya gitu. Jadi mikrobanya itu beda karena enzimnya juga beda kayak gitu, mengekskresikan enzim yang berbeda. Buat nomor 6 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kita lanjut ke nomor 7 ya. Mungkin boleh Kak Kelvin boleh tolong share PDF soalnya ke Zoom ya, biar aku jelasin dulu aja. Oke, siap. Nah, di sini soal nomor 7, tanaman transgenik umumnya memiliki sifat unggul yang diinginkan, tetapi ternyata tanaman tersebut dapat merusak ekosistem, misalnya penanaman transgenik tahan hama dapat menyebabkan. Nah, di sini kan ada tanaman transgenik yang tahan hama. Nah, tapi dapat merusak ekosistem. Kenapa? Karena si tanaman transgenik ini kalau dalam waktu yang lama itu bakalan jadi kebal. Jadi si pestisidanya itu dosisnya itu makin tinggi gitu. Misalnya kita pakai pestisidanya dosisnya 5 mili gitu ya contohnya. Nah, nanti selanjutnya karena hamanya itu makin kebal, nah jadi pestisida yang digunakannya itu makin tinggi juga dosisnya. Kayak gitu, teman-teman. Gimana buat nomor 7, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Atau udah paham sampai sini? Kak, bagaimana kok bisa hamanya jadi kebal? Nah, kenapa hamanya bisa jadi kebal? Karena di sini kan tanaman transgenik itu tahan hama ya. Jadi hamanya itu nggak bisa masuk. Nah, tapi lama-kelamaan hamanya itu makin kebal gitu, eh, makin menahan gitu. Nah, karena itu jadi pestisida yang digunakan juga makin tinggi. Kayak gitu. Jadi hamanya itu udah resisten gitu, udah resisten terhadap si tanamannya itu udah resisten terhadap hama. Jadi si dosisnya itu makin tinggi. Kayak gitu. Oke, kita lanjut aja ya ke ini filenya udah dikirim ya sama Kak Kelvin. Makasih Kak. Kita lanjut ke nomor 8 ya. Kak Kelvin mau bahas nomor 8 atau nomor 9, Kak? Kak Kelvin pengen bahas nomor 9 aja coba. Oh ya udah, oke. Berarti aku bahas nomor 8 ya. Di sini pasangan suami istri yang tidak dapat menghasilkan keturunan karena sesuatu hal dapat ditanggulangi dengan memanfaatkan. Nah, jawabannya itu fertilisasi in vitro. Kenapa? Karena ini itu adalah pembuahan buatan spermatozoa dan ovum di luar tubuh individu melalui suatu media. Jadi, bioteknologi ini membantu pasangan suami istri yang tidak dapat menghasilkan keturunan melalui program bayi tabung. Sel telur istri diambil dan dibayi oleh sperma di luar rahim. Jadi mungkin teman-teman udah pernah dengar ya istilah bayi tabung. Nah, tapi bayi tabung itu bukan berarti bayi yang dimasukin ke tabung, tapi bayi tabung itu jadi sel ovum dari perempuan, dari istrinya itu diambil, terus nanti diletakkan di sebuah plat yang antiseptik. Nah, nanti itu si ovumnya itu disimpan di plat itu.
Nah, nanti spermanya juga diambil dari suaminya ini. Terus nanti disimpan di tempat yang sama dengan yang ovum tadi. Nah, nanti secara alami, kalau ovum dan sel sperma nanti itu disatukan dalam satu plate, nanti itu akan terjadi fertilisasi. Nah, kenapa dinamainnya fertilisasi in vitro? Karena di luar tubuh dan dilakukan secara antiseptik gitu. Nanti kalau sudah terjadi fertilisasi di dalam plate tersebut, nanti si embrionya ini, si bakal embrionya bakal dimasukin lagi ke rahim ibunya kayak gitu. Makanya disebut bayi tabung ya, bukan maksudnya bayi dalam tabung kayak gitu. Buat nomor 8 gimana? Udah paham atau ada yang mau ditanyain? Oke. Oke, kita lanjut ya ke nomor 9. Boleh sama Kak Kelvin, Kak? Oke, Kelvin nomor 9. Jadi soalnya itu, maaf agak kecil, suatu perkebunan ya membutuhkan tanaman Oh, ya. yang memiliki kemampuan atau daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit. Teknik bioteknologi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah kita bisa telah dulu, kita bisa option aja, kita bisa pilih yang warna biru sama yang transgenik gitu. Karena cloning itu kan tadi hampir benar, tapi ada yang salah gitu. Nah, di sini kita bisa lihat jawabannya tuh paling tepat tuh transgenik. Kenapa? Kalau cloning transfer itu kan transfer inti itu melibatkan sebuah embrio ya terhadap dari sel tersebut gitu. Kita udah lihat juga di slide PPT tadi, yaitu pada sel tubuh dengan sel telur. Itu kan nggak masuk ya, karena di sini kita membahas perkebunan ya teman-teman. Lalu kedua, kita pilih dulu yang warna kuning, transgenik, kita pilih option dulu. Nah, kita lihat dulu di soal, kan itu perkebunan membutuhkan tanaman yang memiliki kemampuan atau daya tahan. Jadi, kenapa yang benar itu warna kuning optionnya? Karena di perkebunan itu bisa menyisipkan gen bakteri yang mengandung racun serangga. Nah, di soal kan tanaman yang memiliki kemampuan atau daya tahan terhadap serangan hama atau penyakit. Nah, jadi yang benar itu transgenik. Oke, itu benar. Kalau kultur jaringan yang kita sudah tahu ataupun kita sudah praktikkan atau di SMA ataupun di perkuliahan itu juga ada, yaitu memperbanyak tanaman. Nah, itu kan berbeda nih dengan di perkebunan tersebut. Di soal kan untuk memiliki kemampuan daya tahan. Kultur jaringan salah dong. Lalu kita lihat di hibridoma. Hibridoma yang kita lihat juga pembuatan sel. Nah, itu kan langsung salah ya. Kenapa? Karena di sini di soal tuh bagaimana serangan atau kemampuan daya tahan terhadap hama gitu. Jadi hibridoma itu salah. Itu sih dari Kelvin. Jadi yang benar transgenik. Oke, buat pertanyaan nomor 9, ada yang mau ditanyain atau udah paham semuanya? Oke, aku anggap udah paham ya. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, di sini soalnya keberhasilan rekayasa genetik dapat disebabkan oleh kemampuan plasmid. Peran plasmid dalam rekayasa genetika adalah, nah, peran plasmid ini sebenarnya adalah untuk pembawa gen asing ke dalam bakteri. Nah, plasmid ini merupakan molekul DNA di luar kromosom yang dapat berpindah dari satu bakteri ke bakteri lain dan memiliki sifat yang sama dengan inangnya. Terus, plasmid juga dapat memperbanyak diri melalui proses replikasi sehingga dapat menghasilkan plasmid dalam jumlah banyak. Nah, jadi plasmid ini digunakan sebagai vektor atau pembawa gen asing ke dalam bakteri. Kayak gitu, misalnya ada gen dalam satu bakteri diambil buat bikin hormon insulin. Nah, itu gen yang bakteri ini tuh diambil melalui plasmidnya atau si vektornya ini pembawa gen asing ke dalam bakteri. Kayak gitu buat soal nomor 10 gimana? Ada yang mau ditanyain? Atau udah paham semuanya?
Oke, aku anggap paham ya. Kita lanjut ke nomor 11. Boleh sama Kak Kelvin, Kak? Oke, Kelvin izin lanjut ke Kelvin. Jadi di soal nomor 11 ya, terkait dengan alat teknologi DNA rekombinan mana yang tidak cocok. Nah, jawaban yang tepat itu warna hijau. Kita jawab dulu yang salah deh. Kita lihat dulu di enzim retrikasi. Nah, jadi enzim retrikasi tersebut itu benar memotong DNA, tapi itu menghasilkan fragmen DNA yang lancip. Tuh. Jadi itu benar memotong DNA yang lancip karena di soal tuh mana yang tidak cocok. Karena enzim retrikasi itu benar memotong DNA hingga lancip. Oke? Oke. Lalu di DNA polimerase itu memperbanyak DNA. Itu benar. Oke. Lalu yang ke warna biru, elektroforesis memisahkan fragmen DNA. Jadi benar juga terkait dengan elektroforesis. Nah, itu memisahkan fragmen DNA berdasarkan berat molekul dan bagaimana struktur fisik molekul tersebut. Nah, yang salah itu adalah yang warna hijau. DNA ligase itu memotong. Seharusnya itu menyambungkan potong-potongan DNA agar disintesis gitu. Sampai sini paham, teman-teman? Kalau nggak paham, ketik satu aja. Kalau paham, ketik dua. Oke, aman. Oke. Oke, kita lanjut ke nomor 12 ya. Di sini soalnya acar atau sayuran fermentasi dibuat dengan bantuan Streptococcus sp atau Lactobacillus sp. Bakteri tersebut berfungsi untuk mengubah, nah jawabannya itu untuk mengubah zat gula menjadi asam laktat. Jadi si bakteri yang disebutkan tadi ada Streptococcus sp, ini zat gulanya itu dipecah menjadi asam laktat. Kenapa? Karena biar lebih mudah untuk diproses di dalam tubuh gitu. Jadi zat gulanya itu diubah menjadi asam laktat ya yang benarnya kayak gitu. Oke, buat nomor 12 ada yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut ya ke nomor 13. Boleh sama Kak Kelvin? Oke, Kelvin izin lanjut lagi terkait nomor 13. Di sini kita lihat langsung ke option aja. Di soal juga lihat perhatikan produk bioteknologi konvensional. Tadi kan udah dibahas juga ya sama Kak Siva. Itu jawabannya yang benar adalah 2 dan 4. Kita dulu lihat tempe dan keju itu salah. 2 dan 3 juga salah. Yang benar tuh 2 dan 4. Sebenarnya gampang banget sih kalau bioteknologi gitu sih dari Calvin. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke nomor 14 ya. Oke, di sini soalnya dalam pembuatan roti diperlukan campuran tepung, air, garam, dan ragi. Kemudian adonan disimpan dalam wadah selama beberapa jam untuk proses fermentasi. Selama fermentasi terjadi perubahan kimia pada adonan. Ragi merupakan jamur bersel satu yang mengubah amilum dan gula dalam tepung menjadi CO2 dan alkohol. Fermentasi menyebabkan adonan roti mengembang. Adonan roti mengembang itu karena apa? Nah, karena kan buat roti ini fermentasinya itu anaerob, nggak adanya oksigen. Nah, dari proses fermentasi ini dihasilkan CO2. Nah, jadi kenapa adonan roti itu bisa mengembang? Karena gas CO2-nya itu berada di dalam adonan roti gitu, nggak keluar karena kan ditutup gitu ya biasanya kalau bikin roti. Makanya jawabannya itu kenapa rotinya bisa mengembang karena pas proses fermentasi itu dihasilkan gas CO2 atau karbon dioksida gitu. Buat nomor 14 ada yang mau ditanyain atau udah cukup? Oke, mungkin aku anggap udah cukup ya. Kita lanjut ke nomor 15.
Oke, izin lanjut lagi. Nomor 15, ini terkait dengan prinsip dasar bioteknologi. Tapi di sini prinsip dasarnya biotek konvensional. Kita pilih dulu deh. Dari nomor 5, itu kan itu adalah proses genetik terjadi alami. Ini menurut Kelvin itu benar. Kenapa? Tadi kan Kak Siva juga menjelaskan bioteknologi konvensional. Kalau Kelvin bioteknologi modern. Nah, modern itu kan menggunakan alat. Nah, itu termasuk salah ya kalau yang bioteknologi modern menggunakan alat. Bener ya. Nah, kalau yang alami itu konvensional, itu benar. Lalu 3 itu menggunakan proses biokimia. Kenapa ini benar? Karena masih adanya antara proses biologi dan kimia. Nah, yang nomor 1 itu juga benar, memanfaatkan mikroorganisme. Gitu sih. Jadi, yang benar 1, 3, dan 5. Oke, mungkin buat pembahasan latihan soalnya atau kuisnya udah cukup ya, Kak? Cukup. Oke, buat teman-teman di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang bioteknologi yang tadi udah dijelasin sama Kak Syifa dan juga Kak Kelvin? Oh ya, di sini juga Kak Syifa mau ingetin ya buat teman-teman, jangan lupa isi link presensinya dan juga link telegramnya ya kalau belum join grup tele. Gitu. Oke, nanti buat materinya bakal kita share juga ya. Oke, mungkin aku bikin kesimpulan dulu ya. Nah, jadi intinya itu bioteknologi harus ada makhluk hidupnya atau agen biologis yang digunakan, terus ada ilmu atau aplikasi prinsip ilmiah yang digunakan, dan juga ada ya penerapannya si aplikasi prinsip ilmiah dan ilmunya. Nah, di sini kita bisa lihat ada input, ada proses, dan juga ada outputnya gitu ya. Teman-teman mungkin nanti bisa lihat di YouTube juga karena ini buat rekamannya bakal di-share juga di YouTube. Nah, terus bioteknologi juga ada 2, ada bioteknologi konvensional dan di sini ada bioteknologi modern. Di sini juga udah dijelasin ada tabelnya gitu ya, misalnya kecap, outputnya seperti enzim yang digunakan apa, prosesnya apa, mikroorganisme yang digunakan apa, bahan bakunya apa. Nah, terus buat latihan soalnya nanti Kak Syifa kirim juga ya sama Kak Kelvin yang latihan soal di kuis tadi. Kayak gitu teman-teman, jangan lupa di ini ya presensinya sebentar. Dibagikan di Isi ya Telegram presensinya. semua ya, Kak? Iya, nanti di-share di tele ya. Nah, ini ya, buat link presensinya jangan lupa diisi, dan juga buat teman-teman yang belum join grup tele, boleh join ya. Kayak gitu. Oke, mungkin dari Kak Syifa dan Kak Kelvin buat hari ini cukup sekian ya Aku teman-teman. tambahin dikit Sampai dulu, maaf jumpa Kak di... Siva. Oh, iya boleh Kak. Kak Kelvin Ya, tuh boleh ngirim Kak. YouTube-nya ya, mungkin recall aja gitu. Kalau mau ditanyain tuh bisa di Telegram ataupun di ID line Kelvin juga sih. Oke. Oh ya, oke. Makasih Kak. Dari Kak Kelvin udah cukup Kak? Atau ada yang mau ditambahin lagi? Cukup Kak Siva. Oke, mungkin cukup ya teman-teman dari aku sama Kak Kelvin. Terima kasih sebelumnya yang sudah ikut bersinar malam ini. Mungkin nanti bakalan di-share lagi ya buat kelas bersinar lainnya. Bisa teman-teman cek aja di IG-nya bersinar dan juga stay tune aja di grup telenya ya biar infonya nggak ketinggalan. Oke, yang terakhir kita bisa foto bareng, tapi kalau nggak mau on cam nggak apa-apa, kita kasih reaction aja. Oke. Ya, buat teman-teman boleh on cam ya. Oke, Kelvin Pandu ya. Kelvin juga ada kendala juga nih. Kelvin Kak, kasih reaction aja. Sartika kita reaction, kasih jempolnya. Top. Boleh dong teman-teman yang bisa on cam ya. Iya tuh yang boleh tuh, ayo. Oke, kita kasih reaction. Aman Pertamax. Nama kamu siapa sih? Bener, nama kamu Pertamax ya? Nama asli kamu siapa sih? Maaf.
Ini real nama kamu Pertamax.